Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Malam hari ini podcast Ulul Albab akan bincang-bincang dengan Ustadz Ayum Ja'far Aziz. Ayum itu artinya apa, Ustadz? Mic-nya, Ustadz. Kata Ayum ini soalnya asing. Iya, saya ketika sudah SMP itu merasa minder dengan nama Ayum, karena di kamus paling kecil sampai yang besar, kalau utuh seperti itu tidak ada artinya, kecuali misalnya i-nya dibikin tasdid, misalnya menjadi Ayum, itu baru ini. Makanya guru saya dulu menyebut saya itu Hayum. Oh, Hayun ya. Biar keren sedikit, kemudian tak tambah Ja'far. Ternyata saya tanpa melihat maknanya Ja'far. Begitu dicari di kamus bahasa Arab, yang dari kamus yang paling kecil sampai yang besar juga nggak ada. Ketemunya malah susunya unta. Tapi saya juga cukup heran kenapa tokoh-tokoh besar di lingkungan kita itu banyak yang menggunakan nama Ja'far, misalnya Ja'far As-Sadiq dan sebagainya. Gitu. Jadi ini nama asli yang diberikan oleh orang tua saya. Kebetulan bapak saya itu punya anak angkat namanya Muya. Muya itu kalau dibalik Ayum. Oh, ya. Muya. Kira-kira otak atiknya itu dulu. Ya. Muya itu kan bahasa Amiyahnya Ma'un, Mia, Moya. Ya. Jadi dibalik jadi Ayum. Jadi masih belum punya makna kalau gitu Ayum. Ya. Atau sudah dimaknai khusus? Ya, itu dimaknai sendiri dan sudah menjadi doa, tapi itu menjadi rahasia pribadi saya. Oh gitu ya. Baik, saya akan tanya yang tidak rahasia. Ya. Pengalaman mondok berapa tahun ya? Saya di Sukoharjo itu 13 tahun. 13 tahun. Tapi sebelumnya sudah pernah ngaji di salah satu pesantren di Kecamatan Kalipuro, namanya Pesantren Nurul Amin. Di situ saya juga kira-kira 3 tahun. 3 tahun. Ya, 3 tahun. Di 3 tahun tambah 13 tahun jadi 16 tahun. Lumayan, 16 tahun. Nah, 16 tahun itu apa yang disimpulkan Ustadz itu tentang Islam? 16 tahun itu bukan waktu yang sangat pendek, itu luar biasa. Secara substansi yang mempengaruhi gaya hidup, karakter dalam menerima Islam itu apa? Setelah saya pulang, artinya begini, justru saya tidak menemukan sebuah pemahaman sejati tentang Islam pada saat saya masih ngaji. Begitu pulang, kemudian saya banyak benturan di masyarakat, banyak pengalaman di masyarakat. Ternyata kemudian saya menemukan Islam itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad dan disampaikan kepada seluruh manusia, khususnya yang Muslim itu. Ternyata memiliki ajaran yang sangat substansi yang memang dibutuhkan oleh manusia. Jadi seperti yang tadi diskusi kecil saya sampaikan, bahwa ajaran Islam yang dimuat di dalam Al-Quran dan Al-Hadis itu tak ubahnya seperti katalog. Seperti katalog, Allah menciptakan manusia itu sudah dilengkapi dengan katalognya, supaya dalam perjalanan hidupnya itu baik-baik saja dan kemudahan akan ditemukan di situ. Cuman anehnya, Allah sudah menciptakan menciptakan manusia dengan petunjuknya atau dengan katalognya,
dengan di situ banyak kemudahan-kemudahan, tapi justru manusia memilih yang sulit-sulit, Pak Yai. Halaman katalog dan poin yang mana yang menurut Ustadz penting untuk dibincangkan? Yang terdekat yang saya sampaikan dalam bulan Ramadan misalnya. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan bulan Ramadan. Ternyata dari ayat perintah Ramadan itu endingnya adalah la'allakum tattaqun. Dan Allah sangat serius ini. Manusia-manusia khususnya yang muslim itu Allah mau cetak menjadi orang-orang yang muttaqi. Lalu kemudian apa sih sebenarnya urgensinya, pentingnya? Ini banyak orang sudah berbincang tentang mutakin, definisi mutakin, interpretasi tentang mutakin. Ya. Kalau saya tangkap ini kayaknya ada yang lebih penting yang nggak pernah dibincangkan orang kayaknya ini. Kira-kira seperti itu. Apa itu, Ustaz? Ya. Dibuka aja rahasianya. Ya. Ternyata kalau misalnya kita kembali ke definisi yang paling sederhana, dialognya antara Sayyidina Umar dengan Ubay bin Ka'ab. Substansi daripada takwa itu kan al-ikhtiyar, hati-hati, membangun komunikasi dengan teman hati-hati, bergaul dengan orang yang lain juga berhati-hati, menyikapi lingkungan kita berhati-hati, terus kemudian bagaimana antara makhluk dengan kholik ini harus berhati-hati. Misalnya itu definisi takwa yang paling mudah dipahami. Nah, ternyata setelah kita lihat, kenapa sih Allah sangat ambisi, sangat serius membentuk manusia-manusia muttaqin itu? Sebenarnya Allah menginginkan manusia ini baik-baik saja, mudah, semuanya menjadi mudah dalam kehidupan ini. Contoh, Allah berjanji dalam sebuah ayatnya yang personal, misalnya janji yang personal, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang takwa itu Allah janji semua persoalan hidupnya Allah kasih solusi, makhraja. Tidak hanya itu, di ayat ini juga Allah menjanjikan sesuatu yang sangat menjadi kebutuhan manusia, apa itu? Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Rizkinya Allah akan datangkan dari arah yang tidak disangka-sangka. Tidak disangka-sangka itu bisa cara datangnya, bisa jumlahnya, bisa kualitasnya, bisa yang lain-lain. Ini yang janji personal. Janji yang ditunjukkan oleh Allah kepada manusia itu yang berbentuk komunitas, misalnya. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim. Kalau sebuah komunitas paling kecil misalnya kampung, naik sedikit ada kelurahan, naik lagi ada kecamatan, ada kabupaten, ada provinsi, bahkan komunitas negara misalnya, kalau penduduknya amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari sini? Bahwa Allah menginginkan manusia itu dalam hidupnya paripurna. Nah, sekarang caranya paripurna, caranya hadirnya rezeki itu, Ustadz melihatnya rumusnya apa itu? Dalam konteks substansi isi mutakin itu apa itu? Jadi bagaimana rezeki itu datang dengan paripurna, misalnya, dengan sempurna. Soalnya kan gini, rezeki itu perspektif masyarakat dicari, dikejar. Tapi bahasa Ustadz datang. Ini gimana caranya datang? Gak usah dicari, gak usah dikejar. Kalau yang menjawab ini begini, ketika ada sebuah kalimat bijak, Pak Yai, ketika kita ngejar akhirat, dunia ikut. Tapi ketika kita ngejar dunia, akhirat tidak ikut. Ini kata kunci. Artinya bahwa kecerdasan intelektual kita di dalam mencari dunia akan membantu kita sukses. Angkanya maksimal di angka 40%. 40% ya? Hanya 40%. Jadi bahkan rata-rata di angka 30%. Kecerdasan
memiliki peran 40% untuk meraih sukses Sukses dunia. seseorang, Sukses dunia. apapun dunia, Harta, harta, jabatan, posisi. Yang 60% kecerdasan spiritual. seperti apa konkretnya kecerdasan spiritual itu? Kemampuan kita melibatkan Gusti Allah dalam beberapa bentuk usaha kita. Karena begini, di Al-Quran itu ada bahasa yang artinya hampir sama, tapi aplikasinya tidak sama. Yang pertama adalah al-huda, petunjuk. Ini seperti peta, Pak. Kayak peta dunia. Misalnya gini, saya mau datang ke rumahnya dalamnya Kiai. Tanya kepada seseorang di sekitar ini, atau tadi misalnya agak jauh 1 kilo dari sini. Pak, saya mau ke rumahnya Kiai Wahyudi. Saya minta petunjuk, Pak. Oh ini, sampai lurus ke utara, nanti setelah sekian meter di kiri jalan, itu ada rumah A, B, C, D. Ini potensinya masih, kemungkinan salahnya sangat besar ya. Bisa saya terkebablas atau masih belum nyampe. Karena bentuknya hudan, petunjuk. Beda dengan Ar-Rasyid. Sama-sama petunjuk. Kalau Rasyid itu begini aplikasinya, Pak, saya mau ke rumahnya Bapak Insinyur Wahyudi. Tadi Kiai, sekarang insinyur ya? Iya, ini biar lengkap lah. Ya, Kiai Insinyur Wahyudi misalnya. Apa kata orang itu? Ayo saya antar. Saya diantar oleh orang yang tahu. Kenapa ketika Kiai Haji Wahyudi itu bisa salah alamatnya, tapi ketika Insinyur Wahyudi diantar itu? Ya, contohnya kalau ke Kiai dengan insinyur. Enggak, kalau itu tidak ada kaitannya. Oh, bukan kinayah ya, ini bukan kinayah. Itu kan hanya curiga saja ya ini, ya kan? Hanya kecerdasan intelektualnya over, Pak. lanjut. Tapi yang jelas diantar ya. Ketika diantar maka tidak ada kesalahan, pasti nyampe. Nah, ini juga ketika kita mencari dunia. Kalau kita hanya membaca hudan-hudan, petunjuk-petunjuk, kita banyak salah. Emas bisa jadi daun. Tapi kalau Allah yang nonton kita, daun bisa jadi emas. Misalnya contoh di dalam Al-Quran. Fa'idha sa'alaka ibadi anni fa'inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allakum yarshudun. Nah, ini. Orang ketika sudah cerdas spiritualnya, semua aktivitas sudah merasa dengan Allah, karena Allah qarib, lalu kemudian dia minta kepada Allah, yakin kalau doanya diterima karena merasa Allah dekat, lalu kemudian ditambah dengan falyu'minu bi, falyastajibu li, semua perintah Allah dikerjakan, wal yu'minu bi, dengan keimanan yang luar biasa, maka Allah turun tangan, la'allakum yarshudun. Jadi ada 4 unsur tadi. Ada 4 unsur. Unsur pertama, unsur komunikatif, ibadahnya sudah mapan. Ya. Dengan pertanyaan. Dengan Allah. Dengan Allah. Idza sa'alaka ibadi anni. Ini qarib, artinya kecerdasan spiritualnya. Ya. Ya. Artinya kalau melakukan sebuah usaha. Dan itu gak cukup, akhirnya minta berdoa. Nah, itu unsur yang kedua. Ya. Dan itu tidak cukup, akhirnya tidak cukup mengabulkan apa keinginan yang dikehendaki oleh Allah. Ya, falyastajibu li itu artinya ketika manusia minta pasti Allah kabulkan, kan gitu kan? Ya. Tapi kapan Allah mengabulkan itu? Wal yu'minu bi, beriman. Harus didasari oleh iman yang kuat, baru nanti semua bentuk usaha kita diantarkan. Allah yang nuntun, Pak. Apa itu yang dimaksud mutakin menurut perspektifnya itu? Yang mutakin tadi itu? Itu bagian daripada Allah menginginkan manusia. Kenapa Allah menginginkan manusia itu menjadi orang-orang yang mutakin? Agar semua usahanya, semua upaya dunianya diantarkan. Allah tuntun. Nah, sehingga tidak hanya dikasih petunjuk, tapi dituntun, diantarkan. Contoh gini, saya punya perusahaan pembuatan pupuk organik. Ini bahan bakunya kotoran sapi, Pak Yai. Tidak semua orang tertarik karena limbah.
Sebelumnya ketika dengan Pak Holili dulu saya usaha, dagang beras, dagang pisang, jadi distributor, ini kan ini bergengsi semua. Sebentar. Jurusannya apa kok bisa terus kotoran sapi, kotoran kambing? Jurusan yang mana ini? Jurusan kuliahnya apa? Jurusan kan dari santri tadi. Ya, apa saya terus? ini dulu setelah aliyah itu kuliah ya. Kuliah ngambil jurusan Fakultas Dakwah. Komunikasi penerangan. Jadi tidak linear. Bisa ke kotoran sapi tadi gimana ceritanya? Satu ketika saya ngajar, saya ini dipanggil oleh seseorang. Ustadz katanya, ini ada pelatihan pembuatan pupuk organik. Pesertanya kurang 1. Setiap sekolah dapat uang Ustadz, namanya SLPHT pisang. Ya. Saya ikut. 25 orang yang dilatih itu semua bisa Pak Yai. Semua bisa. Praktek semua bisa. Tapi kemudian nalar bisnisnya tidak jalan. Sehingga yang jalan sejak tahun kira-kira 2005 sampai hari ini itu hanya saya. Dan kotoran sapi itu yang kemudian menurut saya tadi itu yang tidak, sebuah usaha yang tidak bergengsi, tidak semua orang mau. Tapi hari ini luar biasa Allah, bahkan saya punya rumah, punya lahan, kemudian ada bangunannya. Hari ini kira-kira nilainya 1,7 miliar. Kalau dijual, 1, itu 99% Allah kasih melalui kotoran sapi, Pak. Ustadz, tadi ada dituntun oleh Allah, lalu Ustadz meloncat kepada contoh kotoran sapi, kotoran kambing, kemudian meloncat lagi bahwa jurusannya jurusan dakwah, ya kan? Ya. Kemudian ikut pelatihan. Apa yang membuat Ustadz terinspirasi, ataukah menemukan satu ayat, menemukan satu hikmah di dalam perjalanan spiritual atau teks khusus, sehingga Ustadz menemukan bahwa ini adalah kotoran sapi yang kemudian diolah, itu kaitannya dengan penjelasan tentang Rasyid tadi itu. Gini, ketika tadi kan ada istilah ar-rasyid, makanya kalau seorang guru toriko itu disebut mursyid, karena menuntun, dia menuntun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pertanyaan Kiai tadi terkait dengan kenapa kok kemudian bisa menyimpulkan itu, begini Kiai, pada satu ketika saya ini sudah murad marid, bahkan kecerdasan intelektual saya untuk mendapatkan uang itu sudah saya pakai hampir 100%. 100% dari angka 40% lah kira-kira. Tapi ternyata artinya ekonomi jatuh waktu itu. Jatuh, bahkan saya punya gelar di masyarakat, Ustadz si Raja Hutang. Kalau cari Ayub Ja'far itu sulit, Pak. Tapi kalau cari ada tamu tanya namanya saya, pasti orang mengatakan, oh itulah Ustadz si Raja Hutang. Jadi teori tadi itu belum didapat waktu itu? Oh belum. Oh teori tadi itu setelah jatuh ini ya? Setelah jatuh. Jadi setelah jatuh itu kemudian saya membangun komunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya begini, saya bikin tema Islam sebuah solusi. Cara mudah jadi pengusaha sukses, mudahnya di mana? Uang latar belakangnya fakultas dakwah, komunikasi penerangan, kok sekarang justru jadi pengusaha di dunia entrepreneur. Ternyata mudahnya di sini. Kalau kita sudah menginginkan sesuatu, misalnya, Gusti, saya ingin menjadi seorang pengusaha sukses, maka langkah yang pertama harus dilakukan adalah segera komunikasikan keinginan kita itu dengan Gusti Allah. Itu yang pertama. Jangan cari besok saya usaha apa ya. Kalau saya mau jadi pengusaha yang mau dilakukan apa ya? Itu pertanyaan apa? Itu nomor 12 guys. Yang pertama adalah ketika kita sudah menginginkan atau punya cita-cita ingin jadi pengusaha, maka segera komunikasikan dengan Gusti Allah. Paling tidak begini, Gusti, ya Gusti tunjuk saya jadi pengusaha sukses. Terus sudah ngomong seperti itu, gitu kan? Nah,
Itu waktu kuliah muncul nggak itu kan? Udah ada, Nggak ada. udah ada. Jadi Bahkan jadi teori yang di awal tadi itu wa may yattaqillah yaj'al makhraja itu, kesimpulan tadi itu setelah menemukan dalam kesulitan ini tadi. setelah berdinamika di Oh, masyarakat. setelah berdinamika. Dinamika itu bahasa yang lebih keren adalah setelah menemukan kerutan-kerutan. Menurut tadi. Ya. Nah, jadi ayat itu ternyata hadir saat ada keruwetan-keruwetan itu tadi ya. Oke, berarti sambung dengan yang atas sudah ini. Betul. Ya, lanjut ya. Sekarang jadi pengusaha berarti. Alhamdulillah hari ini saya sudah ditunjuk jadi pengusaha oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun perusahaan saya itu kurang bergengsi didengarnya, tapi hari ini saya sudah masuk di autopilot. Artinya perusahaan saya itu sudah tidak butuh saya. Seminggu sekali belum tentu saya lihat perusahaan. Tapi semua sistem jalan. Saya sudah sampai beranalogi begini bahwa ketika jam 9 pagi saya tidur, lalu kemudian di kios A itu ada orang yang menjual barang saya yang punya toko, dan ada pembelinya yang membeli barang saya, seorang petani. Saya berpikirnya begini, berarti dua orang itu sedang menggaji orang yang sedang tidur. Oke, itu karena komunikasi dengan Allah tadi. Saya sangat yakin itu karena begini. Lanjutkan yang tadi itu. Komunikasi dengan ini, pesan kepada pemirsa itu, komunikasikan semua keinginan dengan Allah, karena sekarang ya sudah Ustadz sudah menyimpulkan ternyata menggaji orang tidur. Nah itu kan berarti karena komunikasi dengan Allah. Komunikasi dengan Gusti Allah. Jadi kalau kita mendekat kepada Allah itu sama saja kita sedang membuat magnet dalam tubuh kita. Ya. Sedang membuat kaitan magnet. dengan pengusaha terus apa ini? Apa doa saja di musola, di masjid aja, terus ya, kaitannya untuk adik-adik ya, bahwa sudah barang tentu saya ini berproses. Misalnya ketika saya minta kepada Allah, ya Allah tunjuk kami jadi seorang pengusaha. Tiba-tiba datang seseorang misalnya, muncul ide-ide untuk saya lakukan. Di tingkat keilmuannya saya tidak tahu, datang orang yang membantu kepada saya. Itu yang saya maksud dengan ar-rasyid. Misalnya Saudara Khalili ini ingin jadi pengusaha. Inginnya beliau ini punya showroom mobil, padahal dia bukan pedagang mobil. Jangan khawatir, Kiai. Kalau Allah menginginkan, maka Allah akan datangkan orang-orang yang ngerti tentang itu, yang akan membantu saudara Khalil. Ini mudahnya untuk jadi pengusaha. Makanya ketika kita menginginkan menjadi seorang pengusaha, jangan berpikir apa yang saya mau lakukan. Berarti sekarang Ustadz sudah masuk dalam kategori sukses membangun ekonomi. Setidaknya kami sudah berproses, karena saya punya buku Sukses Adalah Sebuah Proses. Sudah menulis buku ini? Sudah. Kalau sudah menulis buku berarti sudah sukses. Nah, maksud saya punya buku ya. Judulnya Sukses Adalah Sebuah Proses. Artinya selama kita berproses di dunia, sukses itu sebenarnya tidak ada. Yang ada itu sebuah proses. Sukses itu hanya ketika kita masuk surga. Itu aja. Kalau neraka bisa masih pindah ke surga ya. Tapi kalau sudah di surga itu kemungkinan besarnya sudah tidak ke neraka, kecuali ada cerita-cerita yang sudah abadi, abadan di situ. Itu sukses. Tapi kalau misalnya saya ingin punya uang 1 miliar hari ini, besok dikasih uang 1 miliar, 2 hari lagi 2 miliar sudah berkurang. Karena berproses. Baik Kiai. Ini yang saya syukuri kepada Allah adalah saya sudah diberi kesempatan oleh Allah untuk berproses. Baik. Karena ini yang mendengarkan santri Adzikra, Pondok Pesantren Adzikra di Banyuwangi, sekarang kumpul kita semua. Ada satu pertanyaan yang nanti kepada para santri, saya kasih waktu untuk bertanya boleh, berpendapat boleh, sharing boleh, termasuk Pak Holili juga Mas Andi. Apa kaitannya kesuksesan Ustadz dengan pengalaman akademik selama di pondok? Karena prosesnya 16 tahun,
lalu ada pengalaman spiritual khusus, pengalaman jatuh, pengalaman kampus, pengalaman latihan. Ini apa hubungannya dengan dunia pesantren? Di dalam Al-Quran itu Allah cerita begini, bahwa orang yang berilmu dan tidak berilmu itu berbeda. Berbeda. Misalnya sekarang ada dua orang sama-sama melakukan sebuah ikhtiar ekonomi. Dua-duanya sama bangkrut. Cuman satunya punya ilmu, satunya nekat. Bedanya, yang punya ilmu ketika bangkit, dia akan pasti kebangkitan kedua ini akan menggunakan keilmuannya. Berbeda dengan yang satu bangkrut. Saya bisa pastikan orang yang tidak punya pengalaman dan tidak punya ilmu itu, ketika dia bangkrut, pasti yang dia pikirkan adalah menjadi seorang buruh, mencari kerja. Ini bedanya. Saya sangat berterima kasih kepada Allah diberi kesempatan untuk belajar Di pondok pesantren. Di pondok pesantren. Di pondok pesantren. Sehingga ketika saya menjadi pulang ke masyarakat dan menghadapi dinamika kehidupan di masyarakat itu, Yang dicari katalog tadi itu. ya, yang dicari itu katalog. Jadi ketika saya ada kesulitan-kesulitan, maka karena sudah saya punya Islam sebuah solusi, maka saya cari solusinya di Islam, Al-Quran. Al-Quran dan Al-Hadis. Dan itu didapat di pesantren. Di pesantren. Tepuk tangan untuk Ustaz. Baik, saya kasih waktu kepada santri yang mungkin menanyakan. Ada satu kalimat yang cukup menarik, bahwa dunia pesantren itu menjadi guidance kehidupan. Karena di dunia pesantren kita dipertemukan dengan katalog kehidupan, yaitu Al-Quran. Yang kedua, Ustadz mengatakan bahwa segala macam problematika hidup itu dihubungkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pondok pesantren selain belajar ilmu juga melatih connecting dengan Allah. Luar biasa, tepuk tangan untuk Ustadz kita. Baik, ada pertanyaan mungkin? Silakan sambil menunggu. Kopinya mana nih? Nah, dikasih kopi lah. Ya. Atau dari Ustaz, dari Pak Andi dulu, Pak Holili, dari silakan. Silakan sini. Ini. Ayo. Duduk aja di situ. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan kepada Ustadz Ayung, Ya. dari mendengarkan cerita-cerita yang sudah dijelaskan oleh Ustadz, kemudian beberapa pemaparan tauhid yang ada di dalam kehidupan Ustadz, yang ingin saya tanyakan adalah, ketika Ustadz sudah mencapai sebuah proses, melakukan hal itu semua dikaitkan kepada tauhid, ujung dan kesimpulan apa yang mungkin Ustadz dapatkan dari seluruh proses yang sudah Ustadz dapatkan? Terima kasih. Mungkin itu. Langsung minta kesimpulan. Kesimpulannya sekarang apa ya? Bisa Hari ini saya menjadi rumus hidup ya. Ya. Hari ini, terima kasih adik ya, pertanyaan itu menarik ke saya, dan hari ini kami sedang berusaha minta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terus meningkatkan kualitas kecerdasan kecerdasan spiritual saya. Kesimpulan saya bahwa kalau kita ingin ke depan baik-baik saja, semakin diberkahi, maka kita jangan jauh-jauh dengan Allah. Artinya, kita nyandar kepada Allah, jangan nanggung. Ini beda. Kalau jenengan duduk 2 jam, pasti capek yang di bawah. Tapi kalau yang di atas tidak capek ya. Kenapa ada sandarannya gitu? Hidup ini kalau nyandarnya kepada Allah itu nanggung, dapatnya capek. Dapatnya capek. Yang cerdas sudah. Intelektualnya bagus, jaringannya bagus.
ini ada satu pengalaman. Marketing saya itu ketika ngirim barang ke kios, kadang-kadang ketemu dengan konsumen. Lalu konsumen ini cerita sama marketing saya, alhamdulillah deh, saya tidak pernah punya tanaman sebaik hari ini. Ketika salah satu pupuk dasarnya menggunakan pupuk merek jenengan, katanya si orang ini. Lalu tenaga kerja saya ini cerita sampai di rumah, Kak, ini ada orang tadi cerita begini Pak, tanamannya bagus. Apa yang saya jawab? Jawaban saya adalah, ini kalau sudah Allah turun tangan membantu kita, kita pengusaha, kita karyawan, kita petani, dan kita penjual di lapangan. Apakah itu karena kualitas? Saya tidak pernah menjawab itu. Yang saya jawab adalah, ini bukti bahwa ketika Allah sudah turun tangan membantu kita. Itu mempertemukan keyakinan atas ketauhidan yang kuat. Itu kan biasanya dimaknai pasrah, terus tidak berbuat. Ini kan menyangkut kualitas produk. Itu apa yang diupayakan untuk mempertemukan tauhidnya di mana? Jadi Islam, jangan terus bersandar, terus diam aja terus. Ya, Islam itu luar biasa. Ya, Islam itu luar biasa. Salah satu contoh misalnya, bagaimana kita ini dengan ketauhidan yang kuat, kita tetap menjadi orang profesional. Contohnya, Rasulullah pernah bersabda begini, Innallaha yuhibbu man, Innallaha yuhibbu hadukum idza amila amalan ayyutkinahu. Ya. Allah itu sangat senang kepada orang ketika mengerjakan sesuatu itu yutkinah. Artinya yutkinah ini profesional ya. Tuntas. Jadi total ya. Total. Artinya jangan sampai kemudian karena kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala tapi dengan pola yang keliru. Jangan, makanya solusinya di dalam Al-Quran, solusinya di dalam Al-Hadis, solusinya di dalam ajaran Islam sendiri. Contoh, dulu saya ketika masih kuliah itu sering diajak yang namanya bisnis MLM. Waktu saya kuliah dulu ada namanya BMW. Bukan BMW ya, MW ya. MW. Bisnis jaringan. Ini yang punya orang China semua. Orang luar negeri semua. Setelah saya analisa, ternyata ini ilmu kita. Misalnya, Rasulullah pernah bersabda, Man dalla ala khairin kafailihi. Barang siapa orang mengajak kebaikan, maka orang yang ngajak itu, ketika orang yang diajak itu melakukan sesuatu, maka dia akan dapat seperti yang mengerjakan. Contohnya gini, misalnya saya ngajak baca sholawat sama jenengan. Orang yang baca sholawat 1 kan 10 ya, yang baca 10. Saya ngajak beliau, saya baca 1 dapat 10, kemudian beliau baca 1, beliau dapat 10, tapi juga saya dikirimi 10, berarti saya sudah dapat 20. Nah, hadis yang singkat ini hari ini saya jadikan dasar marketing saya itu. Konteks yang kecil itu. Iya. Saya jadikan marketing saya. Contoh begini. Implementasinya kayak apa? Implementasinya begini. Misalnya daerah Bangurjo. Bangurjo itu saya nunjuk seseorang untuk jadi marketing. Nah, dia tak kasih harga, tak kasih margin dengan saya 2.500 per sak. Kalau dia pakai sendiri dapat 2.500. Ketika dia nyuruh orang untuk memakai produk saya ini, dia dapat 2.500. Ketika orang itu pakai, juga dia akan mendapatkan reward baru. Misalnya di angka 1.500. Berarti sudah orang ini dapat 3.500. Terus seperti itu. Jadi kali banyak, sedikit kali banyak, sedikit kali sering sama dengan banyak. Ini sebenarnya di dalam Islam kita diajarkan itu, gitu. Itu yang saya temukan untuk memadukan antara kecerdasan intelektual dengan kecerdasan spiritual. Ada lagi dari santri?
yang mau menanyakan? Silakan. Atau Pak Khalili, Pak Khalili monggo. atau Pak Andi, silakan. Ada yang mau disampaikan? Jadi saya tertarik sih. Ketika Ustadz Ayub mengatakan Islam ini adalah satu solusi. Yang disebut solusi memberi jawaban terhadap suatu kebutuhan atau siapapun, setiap kebutuhan. Tadi sedikit dikupas oleh Ustadz Ayub mengenai persoalan yang mulai dari yang beliau alami, sifatnya pribadi. Tapi kita sebagai santri, karena tadi dikatakan antara intelektual dan kecerdasan, yang disebut kecerdasan apa tadi? Spiritual. Bagi saya, kecerdasan spiritual ini salah satu kebuntuan seseorang terhadap satu apa yang diinginkan. Kalau berpikir soal maksudnya ketika mentok berpikir, kemudian yang bekerja kecerdasan spiritual, begitu? Iya. Nah, ini kan berdasarkan pengalaman yang beliau ceritakan sendiri tadi kan. Ketika mengalami hal yang drop, kecerdasan spiritual ini adalah salah satu solusi ketidakmampuan diri. Karena ada kelebihan sebagai santri, sebelumnya dia mengenyam ilmu tentang ketauhidan. Karena kalau berbicara tentang Islam, kita harus paham betul Islam itu apa. Ini menjadi kata dasar yang akan membawa kita sebagai tujuan. Kalau soal perilaku bisnis dan intelektualitas, ini adalah bagian dari alat yang akan kita gunakan dalam kita membahas tentang atau membaca satu kitab. Kan ada alat yang kita pelajari sebagai santri, nahwu, soroh, bahkan nadom, dari semua kata per kata kita akan uji. Ini ada alat. Nah itu tadi Ustadz Ayub mengatakan berproses, bukan satu kesuksesan. Jadi solusi ini sebagai apa, Islam itu sebagai solusi, kita harus tahu dulu kata dasar Islam. Kita flashback dulu ke belakang. Islam ini adalah kita yakini sebagai satu agama lah. Agama itu aturan, tata laku tentang kehidupan manusia sebagai makhluk. Sebelum Islam hadir ada namanya sebelumnya atau Nasrani. Nasrani ini kata dasarnya Nasoroh. Apa artinya Nasoroh? Yang dapat pertolongan. Sebelumnya itu ada apa yang disampaikan Ustaz Ayub, petunjuk Yahudi, orang yang mendapat petunjuk dari Allah. Tidak cukup untuk menyelamatkan Yahudi, orang yang mendapat petunjuk, dilengkapi oleh Allah dengan kata pertolongan. Diturunkan lagi satu utusan yang membawa keyakinan Nasor sebagai penolong. Dari orang yang mendapat petunjuk, bahkan orang yang mendapat pertolongan, belum cukup. Turunkan lagi oleh Allah satu tata laku kehidupan sebagai manusia yang disebut Islam. Selamat. Islam ini mencakup dari kedua unsur antara orang yang mendapat petunjuk dan orang yang mendapat pertolongan. Apa kata dasarnya? Kalau kita mengacu kepada Islam, Iqra' kita membaca bukan satu tulisan. Membaca alam semesta ini mau diapakan? Kalau sukses itu dianggap proses, kita bercontoh kepada leluhur Islam. Sambil diminum ya. Oke, Santai aja. Jadi Rasulullah itu sebelumnya sudah memberi contoh berdagang. Bahkan ada satu hadis dari Imam Bukhari mungkin. Nah, dia mengatakan ada satu sahabat yang bertanya, ya wahai Rasulullah, pekerjaan apa yang membuat saya hidup sempurna? Rasulullah menjawab dengan mudah, lakukan perdagangan yang dilakukan dengan tanganmu. Tangan ini ada beberapa macam. Tadi Ustadz Ayub
menjelaskan autopilot. Apakah itu tangan kita yang melakukan? Saya katakan iya. Kenapa? Tangan itu bisa satu kekuasaan, satu sistem, dan satu kemampuan yang kita lakukan dalam satu perusahaan yang bisa berjalan autopilot. Jadi gambaran yang disampaikan oleh Rasulullah, makanan yang dihasilkan dari pekerjaan kita berdagang itu yang dilakukan oleh tangan kita sendiri. Oke, sampai situ berarti keterampilan ya. Belum, itu bukan keterampilan. Ini karena kita ada dasar tauhidnya tadi, religi. Apa intelektual, spiritual. Ketika berbicara spiritual, kita harus pahami dulu spiritual ini satu proses pemahaman tentang rohani. Rohani ini ada batasan antara rasa batin dan pengertian intelektual. Ini rohani. Ketika kita menggunakan intelektual itu, kita harus paham betul antara putus asa dan yang penting hidup itu beda. Yang dilakukan Ustadz Ayum tadi, yang diceritakan ini proses orang yang tidak tahu, hanya mencari, membaca. Sebentar, Pak Holili kok bisa memberikan penilaian apa kenal dengan Pak Holili? Karena sebelumnya kita sudah pernah sering bersama, bahkan pernah tahu jatuhnya berarti? Pada saat jatuhnya bersamaan. Samaan. Jadi secara chemistry merasakan apa yang dirasakan Ustadz Ayum ya? Betul. Jadi ada kesamaan, cuman saya proses ke dalam satu kemasan yang intelektualitas sebagai manusia pada umumnya. Itu analisa terhadap peristiwa yang dialami oleh Juga Ustadz saya Ayum. alami. Oh, juga dialami. Sama-sama. Oke. Kalau gitu sebentar. Kalau ini Ustadz Ayum sekarang itu adalah sukses membangun suatu usaha. Ya. Kalau Pak Halil sudah sukses nggak? Sukses membangun jaringan, proses. Oh, belum. Karena Belum di usaha ya, belum. jaringan itu salah satu usaha. Oh, networking itu termasuk Usaha. ya. Oh, Usaha itu kita membangun jaringan atau membangun bisnis. Bisa saja sekarang dengan kemajuan teknologi, anak-anak santri ini cukup membuat satu tayangan, ketika di upload dan di situ followernya meningkat bahkan banyak, bisa ada jaminan sesuatu menghasilkan uang, profit yang diterima. Di situ ini yang disebut Ustadz Ayum proses. Tapi yang membuat saya bertanya tadi, setiap kita ini nasibnya tidak sama, ilmu mungkin sama, tapi endingnya hasilnya beda. Ini yang harus menjadi pertanyaan santri. Kenapa? Orang tua dari semua santri yang ada ini, ada yang pekerjaannya sama tukang atau pedagang, tapi perolehan hasil yang dirasakan dan diterima beda. Ini ada rahasia Tuhan. Apa yang disampaikan Ustaz Im tadi, ketika bersandar, itu salah satu yang kita terlalu pasrah dan tidak mau berusaha. Tapi bersandar ini berdasarkan keyakinan, itu yang beda. Jadi intelektual itu bukan salah satu kita bersandar, tapi menggali potensi. ya. Terima kasih. Mungkin Ya. itu aja. Jadi filosofi bersandar itu bisa enak ngobrol karena masih bersandar gini. Tapi ada orang yang sudah tidak bersandar atau meninggalkan sandarannya karena menghormati lawan bicara. Karena lawan bicara orang yang dia sangat dimuliakan. Maka biasanya kita tidak bersandar, tapi meninggalkan sandaran. Tapi ada lagi meninggalkan sandaran karena keburu selesai. Saya mau tanya, ini mau diselesaikan dulu apa enggak podcast yang pertama ini? Sebelum diselesaikan, Saya mau bersandar kalau belum selesai. oh iya, Oh, saya bersandar dulu kalau bisa. Silakan. Ada closing statement apa yang menarik? ada dua hal yang perlu saya perjelas di sini. Yang pertama terkait dengan kecerdasan spiritual. Kenapa kita ini dibutuhkan kecerdasan spiritual? Karena semua pekerjaan, ketika kita memiliki semua pekerjaan yang kita lakukan, kalau kita memiliki kecerdasan spiritual yang bagus, maka semua pekerjaan kita akan dilakukan dengan sempurna. Kenapa? Karena kita merasa bahwa semua yang kita kerjakan itu ibadah dan sedang dipantau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Itu fungsi daripada kecerdasan spiritual. Bagaimana kita menjadi orang yang jujur, misalnya. Itu spiritual ya. Ya itu spiritual. Itu sumbernya spiritual. Kalau misalnya ada orang berniat atau berusaha untuk menjadi seorang yang jujur, ngomong apa, sampaikan di kampanyenya bahwa saya akan menjadi orang yang jujur, tapi pada dasarnya dia tidak punya kecerdasan spiritual, maka itu sia-sia dan kejujuran tidak akan Berpotensi bohong. berpotensi bohong. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Khalili ini tadi terakhir menjelaskan tentang kenapa kita ini tidak sama. Semua usaha keinginannya sama, tapi kok endingnya, hasilnya tidak sama. Saya baru ingat kemarin itu ada seminar ekonomi dan bisnis di Sukoharjo. Saya salah satu narasumbernya, dan pada saat itu mengangkat sebuah tema, dan temanya itu minta saran ke saya. Temanya ekonomi ketuhanan. Ini tidak biasa, karena kalau yang kita dengar adalah ekonomi kerakyatan, ekonomi keumatan. Ini ada ekonomi ketuhanan. Nah, ini penting sebagai dasar, ini sangat dasar sekali ekonomi ketuhanan ini. Bagaimana kita supaya melakukan upaya-upaya tidak stres, ya, tidak stres, tidak kecewa, maka seseorang ini harus punya dasar yang disebut dengan dasar pemahaman ekonomi ketuhanan. Ini berangkat dari sebuah ayat, ahum yaksimuna rahmata rabbika. Pertanyaan ini disampaikan oleh Allah, tapi Allah sendiri jawab. Ahum yaksimuna rahmata rabbika. Wahai semua manusia, apa kamu mengira bahwa yang membagikan ma'isyah, kebutuhan manusia itu adalah kalian semua, kata Allah. Pertanyaan ini dijawab sendiri oleh Allah, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Kata Allah, saya yang membagikan ma'isyah, kebutuhan kalian semua. Cuman warafa'na ba'duhum fawqa ba'din darajat. Satu di antara yang lain tidak sama. Ada yang dapat 1 miliar, ada yang 500 juta, ada yang 1 triliun. Nah, saya nunjuk 1 triliun bagian dari doa, Pak. Kesini ya. Ini masih kesini, guys. Iya. Mungkin ini Enggak, karena gini, Ustaz. Karena asumsi publik itu menganggap kalau mondok masa depannya nggak jelas. Ini yang harus dikunci, kemudian rapat-rapat apakah benar asumsi itu. Kalau tidak, sekarang kan ini merupakan testimoni bahwa santri sukses berusaha dengan menggunakan katalog Quran. Ini harus kemudian dibuka kunci framing pesantren atau pondok itu seolah tidak jelas masa depannya. Ternyata ada seorang ustadz, tepuk tangan sekali lagi, ya, yang mengusung kekuatan spiritual dalam aplikasi kehidupan bisnis. Ini sangat menarik. Saya jawab yang kedua. Saya lanjutkan yang tadi dulu, ya. Ya. Jadi nahnu warafa'na ba'duhum fawqa ba'din darajat. Endingnya kita tidak sama. Jadi besok kita di masyarakat santri yang pulang ini pasti hasilnya tidak sama. Ketidaksamaan itulah kemudian Allah memberikan solusi supaya lihat takhidha ba'duhum ba'dan syukriyah. Supaya yang satu kaya, yang satu biasa-biasa saja, satu dengan yang kaya itu supaya saling mengambil manfaat. Itu biasanya begini, yang nggak sukses dianggap nggak barokah ilmunya. Nah, bukan itu. Makanya kalau ada gerakan menghabiskan kemiskinan, tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin terjadi, karena kemiskinan sepanjang masa tetap akan ada. Tapi Allah ngasih solusi. Bagaimana kemiskinan itu bisa, yang paling tidak ekonominya tetap baik-baik saja, maka lihat takhidha ba'duhum ba'dan syukriyah. Ya, ada konsep zakat, infak, dan sedekah. Yang terakhir, guys, saya mau jawab. Ada asumsi bahwa kalau santri itu masa
masa depannya tidak jelas. Kalau masanya jelas, kiai misalnya, ini masanya jelas, cuman masa depannya tidak jelas. Bahkan mau sekolah di dalam aja takut ya. Takut. Gini, Takut nggak punya masa depan. justru kalau kita menggunakan keilmuan pesantren dan dipakai sungguh-sungguh, santrilah yang punya masa depan yang jelas daripada yang lain. Ini diulangi. Ingin saya buktikan. Ini diulangi lagi. Ya. Diulangi lagi. Kalau Dengarkan baik-baik. seorang santri menggunakan keilmuannya yang sesuai ilmu dengan santrinya. ilmu santrinya, Al-Quran dan Al-Hadis misalnya, maka santrilah yang punya masa depan kepastiannya 100%. Ini perlu dibuktikan ya. Ya. Contoh, Nah, sekarang buktikan ya. contoh, ini bukti. Dan Awas perhatikan ini bukti. Sudah dan yang jamin ini bukan main-main, bukan manusia, bukan seorang profesor, tapi Allah sendiri yang jamin. fakta ya, ini fakta. Kalau santri itu, kalau menggunakan ilmunya satu saja, rajin bersyukur, rajin berterima kasih kepada apa yang dia miliki, semakin rajin kita mensyukuri apa yang kita miliki, maka akan semakin banyak sesuatu yang akan kita miliki. Kalimat ini berangkat dari la in syakartum la azidannakum. Prakteknya ini. Persoalannya prakteknya. Kalau tafsirnya sudah tahu anak. Tentang syukur gitu. Ya, gimana caranya? Apa buktinya kalau bersyukur itu tambah itu? Material atau imaterial itu? Yang membuat dia kepingin jadi yang lain, dianggap pesantren tidak punya masa depan, itu karena kemampuan imajinasinya untuk menangkap gambaran secara konkret bahwa syukur itu menambah rezeki, itu yang dibenarnya material masalahnya. Material itu masalahnya. Saya nanggap poinnya guys. Ya. Kita ini kalau bicara masa depan, kadang-kadang dikaitkan dengan sesuatu yang di depan. Contoh, kita punya orang tua, kadang-kadang ngomong sama anaknya, "Nak, kamu sekolah yang baik ya. Tak sekolahkan di sekolah yang baik ya. Tak sekolahkan di sekolah favorit supaya kamu masa depannya nanti jelas." Ini mindset yang salah ya. Mindset yang sangat salah. Makanya kita ke depan semakin sulit. Ini paradok dengan asumsi publik ini. Karena ini pola pikir ini salah, makanya kita ke depan semakin sulit. Mestinya yang disebut kita memastikan masa depan adalah kemampuan kita untuk menghitung sesuatu yang di belakang. Konkretnya? Konkret. Sholat misalnya. Sholat duha berat nggak? Atau sholat 5 waktu berat nggak? Oh berat, karena Allah sendiri yang mengatakan innaha lakabiratun illa alal khasyiin. Makanya kita mau sholat berat kan? Coba mulai hari ini. Dan ini tidak terbiasa dalam kehidupan kita. Walaupun santri, sholat maghrib setelah assalamualaikum, sholat kita bisa sholat nikmat enggak? Nikmat apa enggak ya? Nikmat. Terbiasa enggak kita mengatakan setelah sholat, ya Allah terima kasih Gusti, kami diberi kesempatan, diberi kemampuan untuk melakukan sholat. Enggak terbiasa kan? Makanya sholat kita berat terus. Oh itu konkretnya ya? Konkretnya, coba setiap habis sholat kita berterima kasih kepada Allah atas nikmat sholat itu, maka sholat berikutnya akan semakin dimantapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaitan dengan rezekinya? Dia sama ya. Jadi coba kita mulai pagi, apa yang kita hitung? Sudah terdeteksi enggak rizki atau nikmat yang mulai pagi kita dapat? Biasanya nggak dihitung biasanya. Ya itu tadi. Kemampuan kita menghitung nikmat Allah adalah merupakan kepastian masa depan kita. Itu contoh konkret ilmunya santri memberikan ruang kepastian masa depan. Ada masa depan. Karena Allah yang janji. Tepuk tangan sekali lagi. Baik, ini untuk sesi pertama ini kita akhiri dulu. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya.
dan kita akan lanjutkan pada sesi kedua. Terima kasih, demikian podcast Ulul Albab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.